Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pendekatan tradisional dan regulatoris teori akuntansi. Hakikat akuntansi berbagi pandangan. Di sini ada 10. Yang pertama yaitu Komite Terminologi AIPA mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. Dua yaitu akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya, akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya. Baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan, pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Ketiga yaitu akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Yang keempat yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, biasanya akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima atau pengguna eksternal. Selanjutnya, yaitu akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus, dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. Keenam, yaitu akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Melalui akuntansi, satu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Yang ketujuh yaitu akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi mungkin digunakan untuk melekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian yang melingkupi kebanyakan akal akuntansi mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk melegitimasi pemunculannya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi. Yang kesembilan yaitu akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Terakhir atau yang ke-10 adalah akuntansi sebagai distorsi. Karena akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau memengaruhi tindakan-tindakan, baik dari pengguna internal maupun eksternal, akuntansi sebagai sasaran ide bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Walaupun akuntansi merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam bidang spesifik, namun praktiknya dilakukan dalam kerangka konseptual implisit yang terdiri dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah diterima oleh profesi, dikarenakan oleh kegunaan dan logika yang dikandungnya. Petunjuk yang disebut sebagai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum arahkan profesi akuntansi dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi dan dalam penyiapan laporan keuangan dengan suatu cara yang dianggap sebagai praktik terbaik. Hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Kita asumsikan sebagai salah satu pasal dari kepercayaan bahwa teori akuntansi adalah suatu hal yang mungkin. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan, definisi, dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sifat dasar akuntansi berbagai pandangan. Terdapat 13 sifat. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi, sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial ekonomi dan politik yang berlaku saat ini.
Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah satu alat mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai bahasa ini juga diakui oleh profesi akuntansi yang menerbitkan buletin terminologi akuntansi. Yang ketiga, akuntansi sebagai sebuah ideologi. Akuntansi dipandang sebagai fenomena ideologis sebagai sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Yang keempat, akuntansi sebagai sebuah bahasa. Akuntansi dipandang sebagai bahasa bisnis, suatu cara pengkomunikasian informasi tentang bisnis. Yang kelima, akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu atau historis. Akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksinya dengan lingkungannya. Yang keenam, akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik dari neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Yang ketujuh, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi diasumsikan menjadi suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar, biasanya akuntan, saluran informasi, dan serangkaian penerimaan atau penggunaan eksternal. Yang kedelapan, akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Yang kesembilan, akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Yang kesepuluh, akuntansi sebagai alasan yang logis. Akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasarkan angka akuntansi. Yang ke-11, akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Yang ke-12, akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Dan yang terakhir, yang ke-13, akuntansi sebagai distorsi. Akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal. Akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Penyusunan dan verifikasi teori. Walaupun akuntansi adalah kumpulan teknik-teknik yang dapat digunakan di area-area khusus, akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka teoritis implisit yang terdiri atas prinsip dan praktik yang telah diterima oleh profesi karena dugaan kegunaan dan logikanya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini memandu profesi akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. Hakikat teori akuntansi. Yang pertama, tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Yang kedua, teori akuntansi di tingkat menengah berasal dari perbedaan cara peneliti melihat antara pengguna data akuntansi dan lingkungan, di mana para pengguna dan pembuat dari data akuntansi seharusnya berperilaku. Metodologi dan perumusan teori akuntansi. Kita telah menetapkan bahwa suatu teori akuntansi adalah mungkin jika 1. Teori memberikan suatu kerangka referensi, seperti yang telah disarankan Hendriksen. Dan 2. Teori mencakup 3 elemen, yaitu pengaduan fenomena ke dalam penyajian simbolis, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu, dan penerjemahan kembali fenomena dunia nyata, seperti yang telah disarankan oleh McDonald. Pendekatan untuk perumusan akuntansi. Yang pertama, non-teoritis atau praktis atau pragmatis atau informal. Yang kedua, teoritis. A. Deduktif. B. Induktif. C. Etis atau kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan kriteria utama untuk perumusan teori akuntansi. D. Sosiologi atau pengaruh sosial dari teknik akuntansi. E. Ekonomi atau pengendalian perilaku dari indikator. 2 yang dihasilkan makroekonomi dari berbagai teknik-teknik akuntansi. Dan yang terakhir, F. Selektif.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.